Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel gue, yaitu Fortov Channel. Suatu kehormatan dari gue untuk kalian yang sedang nonton video gue kali ini. Dan pada kali ini gue akan membuat sebuah video yang kalian lagi nonton ini, yaitu kita akan memperkenalkan sebuah investasi dalam bentuk reksadana. Ya, ini dia. Gue lagi bersemangat banget nih, sebab ini adalah salah satu step di mana gue akan mengajarkan kalian, para viewers ataupun para subscriber gue yang lagi nonton video kali ini. Gue akan ajari kalian tentang basic investment of mutual funds atau investasi dasar dari reksadana. Ya, oke nih, kita akan mulai nih ya. Nah, bagi orang-orang calon investor ataupun seorang investor pemula, kita harus kenal dengan salah satu produk keuangan ini, yaitu reksadana. Nah, tapi seperti definisi awalnya, para calon investor kan masih bingung apa sih ini definisi dari investasi. Tapi setelah video yang kemarin udah gue buat, tentunya akan membuka sedikit wawasan kalian tentang dunia investasi. Berlaku untuk calon investor, investor pemula ataupun investor awam. Bebas dah mau nonton apa kagak. Asik. Ya, kita akan mulai dahulu dari apa itu sih reksadana gitu loh. Nah, reksadana itu sejatinya kalau menurut definisi dari gue pribadi adalah salah satu instrumen produk keuangan ya. Jadi produk keuangan ini yang jelas sebuah wadah yang dikumpulkan dananya ya, dana seorang investor satu sama lain ke dalam salah satu instrumen dari reksadana itu sendiri. Jadi produk reksadana ini produknya banyak bray gitu. Ada dari deposito lah, surat utang, dan juga kepemilikan saham lain sebagainya. Nah, itu adalah definisi reksadana dari gua. Nah, kita akan membuka lagi nih, kita akan korek lagi apa sih investasi dari definisi rujukan lain seperti dari hukumonline.com. Yang jelas reksadana adalah salah satu produk keuangan yang dimana nih produk keuangan ini dijadikan suatu wadah untuk mengumpulkan dana-dana dari investor, yang dimana dana investor ini akan dikelola dan dimasukkan ke dalam instrumen-instrumen keuangan ataupun finansial lainnya. Seperti apa nih contohnya nih? Seperti yang tadi gue sebutkan, seperti pasar uang, obligasi, dan juga saham. Nah, memang nggak ada jauhnya sih untuk definisi dari reksadana dari gua maupun dari hukumonline.com. Nah, tentu di sini udah diatur lagi nih dalam pasal 1 nomor 27 tahun 2008 kalau nggak salah nih ya, nanti dibetulin aja lah gampang. Nah, jadinya kalaupun portofolio efek berupa reksadana ini adanya sejatinya untuk mewadahi masyarakat untuk berinvestasi. Nah, berbicara tentang portofolio efek, di sini merupakan salah satu organ dari reksadana itu sendiri. Nah, contohnya reksadana, organ dari portofolio efek itu kayak gimana sih? Ya banyak sih. Jelas, portofolio efek itu bisa berupa dengan surat pengakuan utang, surat pengakuan komersil, obligasi, saham, deposito, dan lain sebagainya. Memang nggak jauh dengan bentuk instrumen pasar keuangan, instrumen keuangan atau finansial lainnya. Nah, berbicara tentang reksadana, ini dari tadi gue menyinggung tentang manajer investasi. Nah, di reksadana tentu kita mengenal manajer investasi adalah seorang pelaku dari reksadana. Pelaku dalam artian bukan pelaku kriminal, bos. Hati-hati itu, santai. Pelaku yang dimaksud adalah manajer investasi adalah seorang ataupun individu ataupun kelompok yang mengurus reksadana kita nantinya, begitu. Jadi uang-uang kita nanti itu diputerin sama manajer investasi dan ditempatkan nih manajer investasi ke dalam instrumen-instrumen reksadana apa nih yang cocok, yang uang kita jumlahnya segini tuh cocoknya untuk apa sih investasi di reksadana ini. Nah, habis ini dia tahu kan ya tentang apa itu reksadana. Nah, sejujurnya reksadana itu paling friendly. Gue udah menyinggungnya di video gue sebelumnya kalau anak-anak muda itu wajib banget sama investasi reksadana gitu loh. Nah, kita akan maju lagi ke jenis-jenis reksadana. Check this out. Ya, oke. Jenis-jenis dari reksadana itu terbilang ada 4. Ya, ada 4 jenis reksadana. Contohnya apa nih Bang nih? Contohnya gampang sih. Kita mengenal yang namanya RDPU,
RDPT, RDC, dan RDS. Well, what is that? Apa itu? Bisa dijelaskan Bang? Oh, dengan senang hati, my pleasure, my man, my homies. Iya, kalau RDPU itu singkatan dari Reksadana Pasar Uang. Nah, kalau RDPT itu singkatannya adalah Reksadana Pendapatan Tetap. Dan RDC itu namanya Reksadana Campuran. Dan yang terakhir adalah RDS, yaitu Reksadana Saham. Nah, dari RDPU, RDPT, RDC, dan juga RDS tuh isinya gimana, resikonya gimana? Ya, kita akan kupas dari RDPU. Nah, namanya juga pasar uang, tentu konsentrasi dari alokasi reksadana pasar uang ini sifatnya isinya ada deposito, surat berharga negara, dan juga ada surat utang di bawah 1 tahun. Berbicara mengenai resiko ini rendah banget kalau untuk RDPU. Setidaknya resiko ini bahkan tidak ada sama sekali gitu loh. Nah, di sini lebih dikenal dengan istilah low risk, low return. Resiko rendah tapi returnnya atau imbal hasilnya juga rendah. Karena memang jarang minus dari RDPU ini. Minus itu adalah salah satu sebutan market correction yang dimana sebuah keadaan suatu reksadana itu mengalami penurunan nih nilainya begitu. Dan kemudian RDPT kita maju lagi nih ke zona berikutnya, itu adalah RDPT atau Reksadana Pendapatan Tetap ya, bukan pasar ya, pendapatan tetap. Nah, isi dari RDPT itu apa aja sih Bang? Oke, isinya cuma satu doang, namanya obligasi. Obligasi itu apa sih Bang? Ya surat utang gitu loh. Nah, itu kalau berbicara mengenai resiko, di sini resiko dari RDPT itu sudah masuk ke moderat gitu. Middle risk sama middle return gitu loh, atau moderate risk, moderate return. Mau resikonya sedang, pendapatannya atau imbal hasilnya juga sedang gitu loh. Dan kemudian RDC atau reksadana campuran. Reksadana campuran tuh apa sih Bang? Ya, isinya banyak. Bisa RDPU, bisa RDPT, bahkan RDS di satu sama lain nih, dicampur, diaduk-aduk di sebuah wajan, itu disatuin semua ke dalam satu wadah, yaitu reksadana campuran. Reksadana campuran tuh banyak isinya ya, seperti ada pasar uang, bisa jadi deposito dan saham. Kadang ada beberapa reksadana campuran yang memang konsentrasinya banyak di pasar uang, selebihnya seperti setengahnya seperti ada di obligasi, ada juga di RDS atau saham. Ada pula yang 80%-nya kita sebut 80%-nya saham, tapi 5%-nya itu bisa RDPT, bisa obligasi, dan sisanya pasar uang. Itu tergantung dari produk reksadana. Dan yang terakhir, kita mengenal dengan reksadana saham. Wow, saham ini, bener-bener nih ya, kalau kita berbicara saham, pasti pikiran para investor saat ini high return. Benar, itu motonya gitu. Tapi sayang, banyak beberapa investor reksadana, terutama yang bergelut dan berkutat dengan reksadana saham tuh lebih siap menerima high return, tapi belum siap menerima yang namanya high risk. Sangat disayangkan. Nah, kita akan maju lagi ke jangka waktu dari reksadana ini. Check this out. Oke, para investor pemula maupun calon investor lah ibarat kata, kita harus kenal dengan jangka waktu investasi reksadana. Nah, kita akan mulai nih yang paling pendek, yaitu reksadana pasar umum, ya kan ya, pasar uang ya, maaf, reksadana pasar uang. Nah, kita akan mulai ke reksadana pasar uang yang dimana ini cocok well-friendly investor, yang dimana produk satu ini, RDPU ini, cocok banget untuk 1 tahun investasi gitu. Apalagi minusnya jarang kan ya, tidak ada resiko sama sekali, tapi ya returnnya juga rendah gitu. Kemudian kita masuk ke RDPT. Nah, sejatinya RDPT dan RDC memiliki jangka waktu yang sama. Bisa 2-3 tahun lamanya gitu loh.
Dan kemudian yang terakhir yaitu adalah reksadana saham. RDS tuh minimal ya. Kalau kita mau ingin merasakan hasil yang besar tuh butuh 5 tahun investasi di reksadana saham. Nah, jadi memang returnnya meskipun besar, resikonya juga besar. Jadi kalaupun ada beberapa investor yang udah 1 sampai 2 tahun ngeluh investasi di RDS, sorry to say, kalian nggak cocok di sana. Kalau kalian mengeluh dan mengeluh. Nah, sampai di sini sudah paham kan ya tentang apa itu reksadana secara pengertian umum dan juga secara implementasi instrumen finansial yang ada di dalam reksadana itu sendiri. Nah, jadi gue mau ingin menjelaskan lagi, bentuknya reksadana itu adalah unit. Jadi siapapun yang melakukan investasi reksadana itu akan mendapatkan pemilikan secara unit ya kan ya, berdasarkan jumlah unit ya. Gue tadi mau ngomong itu tapi ya bingung sih. Nah, jadi selanjutnya kemungkinan akan ada beberapa konten lainnya dari reksadana ini. Jadi kalaupun ada kesalahan kata dan pengucapan, gue meminta maaf atas pemilik channel Fortov. Sekali lagi tunggu video gue berikutnya dan sangat diharapkan untuk subscribe, comment, share, whatever you want. It's so very pleasure to me. Dan itu aja dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay connected with me and stay learn about mutual fund investment.